Filsafat sebuah ilmu yang identik dengan kebebasan berpikir, mempertanyakan segala hal bahkan eksistensi Tuhan. Di sisi lain ada pesantren, tempat di mana kepasrahan total kepada ajaran agama adalah segalanya. Dua dunia yang seolah tak mungkin bertemu. Namun benarkah filsafat yang dianggap sesat ini pernah ada, bahkan seharusnya menjadi bagian dari kurikulum pesantren? Dengan saya Indra Septiana, selamat datang di Denyut Semesta. Ketika kita berbicara tentang pesantren, yang terbayang adalah kajian ilmu agama, tradisi yang kuat, dan kepasrahan total kepada ajaran agama. Namun bagaimana dengan filsafat? Bidang kajian yang identik dengan rasionalitas bebas bahkan radikal. Di beberapa pesantren, filsafat masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu, bahkan ditentang. Mengapa demikian? Sejarah mencatat pemikiran seperti Ibnu Taimiyah yang menyatakan barang siapa yang berlogika atau berfilsafat, maka dia telah kafir zindik, masih populer di kalangan tertentu. Ini menciptakan stigma bahwa filsafat adalah ancaman bagi keimanan. Tapi benarkah demikian? Benarkah filsafat dan Islam itu dua kutub yang tidak bisa bersatu? Mari kita coba bedah lebih dalam. Filsafat pada dasarnya adalah upaya untuk memahami realitas, pengetahuan, nilai, akal, dan eksistensi melalui pertanyaan kritis dan argumentasi rasional. Ia mendorong kebebasan berpikir, mempertanyakan segala sesuatu, bahkan hal-hal yang dianggap mapan. Di sisi lain, Islam mengajarkan kepasrahan total, keimanan, dan ketaatan pada ajaran Tuhan. Sekilas memang terlihat bertolak belakang. Namun apakah kepasrahan total itu berarti anti akal dan anti pertanyaan? Bukankah Al-Quran sendiri berulang kali menyuruh kita untuk berpikir, merenung, dan menggunakan akal? Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Sejarah keemasan Islam justru dipenuhi oleh para filsuf, ilmuwan, dan pemikir yang brilian. Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rus, Al-Ghazali, mereka semua adalah tokoh-tokoh yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga filsafat, logika, dan sains. Mereka membuktikan bahwa akal dan wahyu bisa saling melengkapi, bahkan memperkaya pemahaman kita tentang Tuhan dan alam semesta. Lalu bagaimana konteks pesantren di era modern ini? Apakah filsafat bisa masuk dan bergandengan tangan dengan tradisi pesantren? Untuk menjawabnya, mari kita simak beberapa pandangan dari cendekiawan muslim kontemporer. Salah satu pemikir besar kita, Nurholis Majid misalnya, sangat mendorong umat Islam untuk kembali kepada semangat rasional dan ijtihad. Bagi Cak Nur, filsafat bisa menjadi alat untuk menggali kedalaman ajaran Islam dan menghadapi tantangan zaman modern. Ia melihat bahwa pemikiran kritis adalah esensi dari kemajuan peradaban Islam. Kemudian ada Abdurrahman Wahid, seorang ulama sekaligus negarawan yang dikenal dengan pemikirannya yang progresif dan terbuka. Gus Dur yang juga berasal dari lingkungan pesantren secara tidak langsung menunjukkan pentingnya pemikiran kritis dan kontekstualisasi dalam memahami agama. Baginya Islam itu fleksibel dan mampu berdialog dengan berbagai bentuk pemikiran termasuk filsafat. Pandangan para cendekiawan ini mengisyaratkan bahwa filsafat jika dipahami dengan benar dan ditempatkan dalam kerangka keislaman bukanlah musuh, melainkan sahabat dalam mencari kebenaran. Ia bisa menjadi metodologi untuk memahami tauhid, etika, bahkan syariat dengan pendekatan yang lebih rasional dan komprehensif. Jadi bisakah filsafat dan pesantren bersinergi? Saya percaya bisa. Dengan membedakan antara filsafat sebagai metode berpikir dan filsafat sebagai ideologi tertentu, pesantren dapat mengambil manfaat besar. Filsafat dapat membantu santri untuk yang pertama, mengembangkan daya kritis dan analisis dalam memahami teks-teks agama, menghadapi tantangan pemikiran di era globalisasi dan sekulerisme, dan membentuk karakter muslim yang tidak hanya taat tetapi juga cerdas dan toleran. Tentu saja ini bukan tanpa tantangan. Dibutuhkan guru-guru yang mumpuni dalam filsafat dan agama, kurikulum yang adaptif, serta kesediaan dari pihak pesantren untuk membuka diri terhadap kajian ini. Pendekatan yang bijak sangat diperlukan agar filsafat tidak disalahpahami sebagai pengganti akidah, melainkan sebagai pelengkap dan penguat. Semoga pembahasan ini dapat membuka wawasan kita semua. Justru dengan filsafat kita bisa semakin mendalam dan memahami keesaan Tuhan dan keagungan atas seluruh ciptaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.